Klarifikasi yang dilakukan oleh Juli Ardiantoro, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat, yang pada waktu itu memverifikasi berkas-berkas yang diajukan oleh calon yang bernama Jokowi yang maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden, nampaknya justru membuat publik luas yang bertanya-tanya soal benar tidaknya ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Ini membuat kita punya fakta yang baru bahwa kalau memang sudah dasarnya benci, maka berbagai macam klarifikasi dan verifikasi itu tidak membuahkan hasil yang baik. Saya ingin katakan bahwa politik kebencian itu sebetulnya adalah jawaban dari apa yang ada di balik persoalan dan polemik di seputar ijazah Jokowi. Mari kita membincang apakah memang politik kebencian itu harus kita anggap sebagai rona-rona dalam gerak dan dinamika demokrasi kita, dan itu dianggap wajar oleh karena demokrasi itu memang adalah rezim pemerintahan yang penuh dengan kegaduhan dan kontestasi. Kita ingin mendudukkan klarifikasi Juli Ardiantoro ini sebagai sebuah bentuk panggilan hati nurani yang ingin mengalahkan politik kebencian. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, saya berulang-ulang sering katakan bahwa demokrasi sebagai pilihan sadar untuk menata kehidupan berpolitik kita itu adalah rezim pemerintahan yang syarat dengan kegaduhan. Mengapa gaduh? Karena di dalamnya penuh dengan kontestasi dan rivalitas, baik aktor politik maupun institusi politik yang ingin menegaskan identitasnya, bahkan ingin memenangkan kontestasi itu. Itu berarti bahwa kita yang masuk dalam sistem demokrasi, kita harus siap-siap dengan berbagai macam kemungkinan. Antara lain, ada yang berposisikan sebagai lawan, pada kesempatan yang lain ia menjadi kawan, dan ada yang berposisikan sebagai kawan, maka pada kesempatan yang lain ia menjadi lawan. Inilah teman-teman realitas politik, termasuk realitas politik di tanah air kita, yang membuat kita semakin tahu bahwa memang kita memilih sebuah sistem berdemokrasi yang pada akhirnya membuat kita tahu bahwa demokrasi itu menggiring kita pada kelompok-kelompok yang bisa satu pikiran dengan kita dalam kendaraan yang sama, tetapi kita juga berhadapan dengan realitas bahwa ada kelompok lain yang menggunakan kendaraan yang lain, yang saling berhadap-hadapan dalam upaya untuk saling menjegal, mengalahkan, bahkan menghancurkan. Dalam konteks itu teman-teman, saya ingin menyoal kembali apa yang menjadi polemik di ruang publik virtual terkait dengan isu di seputar bodongnya ijazah Jokowi. Terakhir, Juli Ardiantoro telah memberikan klarifikasi tentang kebenaran dari ijazah Jokowi. Siapakah Juli Ardiantoro? Dia adalah orang yang dulu terlibat dalam verifikasi calon-calon yang memasukkan persyaratan untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Ia adalah mantan komisioner KPU DKI Jakarta, termasuk ia adalah mantan komisioner KPU Pusat yang pada waktu itu melakukan verifikasi, dan pernyataannya tegas dan jelas, lugas, bahwa ijazah Jokowi itu adalah ijazah asli
Dan itu sekaligus Juli Ardiantoro ingin mengatakan proses akademik yang telah dilewati Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada adalah benar adanya. Dan itu sekaligus sebenarnya merupakan cara Juli Ardiantoro untuk turun gunung, untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, dan sekaligus menolong kita untuk tidak gaduh dan terseret dalam dinamika persoalan terkait dengan ijazah Jokowi yang dianggap Jokowi telah melakukan pembodohan dan pembohongan publik karena Juli Ardiantoro telah memberikan keterangan bahwa ijazah Jokowi itu benar dan telah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk memproses persyaratan-persyaratan pencalonan tersebut. Jadi sebetulnya logika yang dibangun oleh mereka-mereka yang menyerang harkat martabat Jokowi untuk mempertanyakan soal ijazah Jokowi itu dengan sendirinya harusnya telah selesai dan berakhir. Bahkan mereka kalah telak, dipermalukan dengan sungguh-sungguh menyakitkan. Namun teman-teman, lagi-lagi apa yang dikatakan oleh Juli Ardiantoro bahwa kisruhnya persoalan ijazah Jokowi ini yang membuat kita semua menurut Ardiantoro paham bahwa mereka itu sebetulnya hanya ingin menimbulkan kekacauan demi kekacauan, kegaduhan demi kegaduhan. Sebab mereka menjadi pihak yang tidak mempercayai lembaga negara. Padahal sudah 2 kali pemilihan umum menempatkan Jokowi sebagai kontestan yang menang. Mengapa baru sekarang persoalan itu dimunculkan? Ini juga menjadi cerminan bahwa mereka-mereka yang terus mempertanyakan ijazah Jokowi dan menganggap Jokowi memalsukan ijazah dan Jokowi melakukan pembohongan publik atau pembodohan publik, itu adalah sebuah sikap yang sesungguhnya adalah sikap yang melawan keputusan politik, keputusan konstitusi yang telah memproses, memverifikasi, dan menempatkan Jokowi sebagai orang yang layak, yang pantas, memenuhi persyaratan, dan benar adanya bahwa ia orang yang memiliki ijazah sarjana dari Fakultas Kehutanan UGM. Jadi, apa yang dikatakan oleh Juli Ardiantoro ketika disanggah oleh banyak orang yang masih kekeh dengan pandangan buktikan saja apakah memang Jokowi mampu dan ingin dan mau menunjukkan ijazah itu. Kalau tidak, maka mereka tetap kekeh mengatakan maka Jokowi adalah orang yang telah memalsukan ijazah. Saya ingin katakan dan melanjutkan pernyataan Juli Ardiantoro yang menuduh mereka semua sebetulnya sedang melakukan kekacauan politik. Saya ingin menambah data dan informasi bahwa Juli Ardiantoro ingin mengatakan bahwa mereka itu semua sebetulnya adalah orang yang mengembangkan politik kebencian. Jadi kalau sudah memang kebencian itu menjadi nafas dan perilaku serta gaya hidup dari banyak orang yang nyinyir terhadap Jokowi, maka data apapun untuk membuktikan Jokowi sebagai benar adanya dan telah terverifikasi ijazahnya sebagai asli itu tidak akan ada gunanya. Jadi mari kita yang waras, kita yang mengembangkan politik persahabatan dan kebaikan, kita mengedepankan hati nurani. Disinilah teman-teman, demokrasi sebagai rezim pemerintahan yang syarat dengan kegaduhan dan bahkan kekacauan itu harus dibarengi dengan politik yang berbasis pada hati nurani. Tanpa hati nurani, maka kita akan terus-menerus ingin menampilkan gaya berpolitik yang penuh dengan kekacauan karena prasangka-prasangka kita yang kita ingin paksakan dalam menata hidup berdemokrasi kita. Sangat disayangkan orang-orang seperti Egy Sujana, seperti Rismon, seperti Bambang Tri yang terus-menerus menyerang Jokowi. Mereka tidak pernah disadarkan atau bahkan menjadi orang yang sadar bahwa apa yang mereka bangun sebagai prinsip-prinsip berpolitik itu sebetulnya
politik yang penuh dengan kebencian. Saya berulang-ulang katakan, Anda semua yang menebar politik kebencian, Anda tidak akan bisa mengalahkan Jokowi. Jokowi hanya bisa dikalahkan oleh politik kebaikan, oleh politik persahabatan. Kekuatan Jokowi itu adalah ia populer sekaligus ia populis. Ia adalah tokoh yang dikenal luas sekaligus ia adalah tokoh yang dekat dengan hati rakyat yang makin mencintai Jokowi justru ketika banyak orang mencoba mencari kelemahan dan menyerang harkat martabat Jokowi. Jadi teman-teman, mari terus berpikir waras, mari terus kembangkan politik hati nurani, karena hanya demikian yang membuat kita bisa paham bahwa serangan terkait dengan ijazah Jokowi yang katanya dipalsukan Jokowi, dan Jokowi adalah penjahat kelas kakap yang telah melakukan pembodohan publik, maka saya ingin katakan semuanya itu dikalahkan oleh politik yang berbasis pada hati nurani dan akal budi yang sehat. Selamat kita mengembangkan terus menjadi orang yang waras dan punya hati nurani.